Lihat dirimu. Suara wanita itu terdengar tajam, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Baju robek, tangan penuh oli, wajah seperti habis digilas lumpur. Apa kau pikir pantas mendekati mobilku yang harganya lebih mahal dari hidupmu? Tawa kecil menyusul di belakangnya, tawa ejekan dari orang-orang yang ikut menonton. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda dengan kepala tertunduk. Kaos lusuhnya menempel pada tubuh yang basah oleh keringat. Dialah Aldi, mekanik jalanan yang hanya berniat menolong. Namun bagi wanita di hadapannya Laras, janda kayak berhati batu. Kebaikan dari orang kecil tidak lebih dari debu di ujung sepatu mahalnya. Kau tidak pantas menyentuh mobilku, apalagi menatapku, katanya lagi dengan nada menghina. Kalau kau bisa perbaiki mobil ini, aku rela jadi istrimu. Tapi kalau gagal, kau sujud di kakiku, di depan semua orang. Ejekan itu disambut tawa keras dari para penonton. Seolah dunia berpihak pada si kaya dan mempermalukan si miskin. Namun di balik wajah lelah pemuda itu, terselip satu hal yang tidak dimiliki wanita itu, ketenangan dan keyakinan. Dan siapa sangka, dari tangan yang dianggap hina itu, takdir akan berbalik dengan cara yang paling memalukan bagi sang janda angkuh. Langit sore itu berwarna jingga pucat. Di ujung jalan kota yang ramai, suara kendaraan berbaur dengan teriakan pedagang kaki lima. Di antara semua hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Aldi berdiri di depan bengkel kecil yang cat temboknya sudah mengelupas. Dengan tangan hitam penuh oli dan baju kaos lusuh yang sudah pudar warnanya, Aldi bukan siapa-siapa. Ia hanyalah mekanik pinggiran, yang hidup dari keringat dan bau bensin setiap harinya. Tangannya kasar, wajahnya legam oleh panas matahari, dan senyum sederhana yang jarang dihiraukan orang. Namun, di balik kesederhanaannya, ia memiliki ketenangan dan keahlian yang tak dimiliki banyak orang. Sore itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti mendadak tak jauh dari bengkel tempatnya bekerja. Mesin mobil itu mati total, membuat pengemudinya keluar dengan wajah kesal. Dari balik pintu mobil, turunlah seorang wanita cantik dengan pakaian mahal, sepatu hak tinggi, dan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Dialah Laras, janda muda kaya yang dikenal di sekitar kota karena sikap angkuhnya. Ia pemilik beberapa butik dan properti mewah. Setiap langkahnya selalu meninggalkan aroma parfum mahal dan tatapan merendahkan bagi siapa pun yang dianggap kelas bawah. Dengan suara tinggi, ia memaki mobilnya. Mobil bodoh, baru seminggu dari servis, sudah mogok lagi. Di mana semua mekanik sialan itu? Beberapa orang di sekitar menonton. Sebagian bahkan berbisik kagum melihat kecantikannya. Sebagian lain menahan tawa melihat amarahnya. Laras menatap sekeliling, mencari bantuan, tapi tak ada satupun bengkel besar yang bisa menanganinya saat itu semua sedang penuh. Aldi yang mendengar keributan itu melangkah pelan mendekat. Dengan suara rendah dan sopan ia berkata, "Maaf, Nyonya, mungkin saya bisa bantu periksa sedikit mesinnya." Laras menoleh cepat, menatap dari atas ke bawah. Tatapannya tajam, seolah menelanjangi penampilan Aldi. Ia tertawa sinis. "Kamu?" Ia menunjuk baju kotor Aldi yang bernoda oli. "Lihat dirimu, bajumu saja seperti lap kotor. Apa kamu pikir pantas menyentuh mobilku yang harganya miliaran?" Beberapa orang yang menonton ikut tertawa. Aldi menunduk sopan, menahan malu. Namun ia tetap berkata lembut, "Saya hanya ingin bantu, Nyonya. Mungkin cuma gangguan kecil di sistem bahan bakar. Saya pernah tangani yang seperti itu." Laras menatapnya lagi, kali ini dengan senyum meremehkan. "Kau pikir mobilku sama dengan mobil-mobil rongsok di bengkel kampungmu itu? Jangan mimpi, anak miskin. Tangan kotor seperti kamu bisa merusak, bukan memperbaiki." Suasana menjadi canggung. Orang-orang mulai berbisik, sebagian merasa kasihan. Tapi lebih banyak yang menertawakan Aldi. Ia hanya menghela napas pelan, menatap mobil mewah itu dengan pandangan yakin. "Baik, Nyonya," katanya tenang. "Tapi kalau nanti tak ada yang bisa memperbaikinya, ingatlah tawaran saya tadi." Laras mendengus. "Tawaran? Kamu bahkan tidak pantas berada di dekatku." Ia membalik badan, berjalan ke depan mobilnya dengan langkah keras. Namun dalam hatinya, sedikit rasa penasaran muncul bagaimana bisa pemuda seberani itu bicara padanya dengan nada tenang seperti itu. Di tengah debu jalanan dan suara kendaraan yang lewat, Aldi kembali ke bengkelnya, tapi tatapannya masih mengarah pada mobil mewah yang diam tak berdaya di bawah cahaya senja. Ia tahu, ini belum selesai. Sore menjelang malam, langit mulai kelabu. Di depan kafe elit yang selalu ramai oleh kaum berduit, mobil mewah hitam milik Laras masih terparkir diam. Kap mesinnya sedikit terbuka.
Para pelanggan di dalam kafe menatap dari balik kaca. Sebagian berbisik sambil menertawakan kejadian itu. Laras berdiri di samping mobilnya dengan wajah murka. Sepatu hak tingginya mengetuk-ngetuk lantai marmer dengan keras. Suaranya lantang, membuat orang-orang tak bisa tidak menoleh. Sudah setengah jam, tidak ada satupun mekanik yang punya waktu untuk mobilku. Kota ini penuh orang bodoh. Dua pria berbaju rapi dari bengkel besar datang menghampiri. Tapi setelah melihat jenis mobilnya, mereka saling pandang dan mundur pelan. Maaf, Bu Laras, kami penuh hari ini. Mungkin bisa dijadwalkan besok. Besok, bentak Laras sinis. Aku mau ke acara malam ini, bukan besok. Dasar tidak berguna. Suara Laras tajam, menusuk, dan tanpa sadar mengundang tawa kecil dari orang-orang di sekitar. Ia memang dikenal cantik luar biasa, tapi juga angkuh dan tak terjangkau. Kecantikannya selalu jadi pembicaraan. Begitu pula keangkuhannya yang membuat banyak orang segan mendekat. Dari kejauhan, Aldi berdiri diam memperhatikan. Ia melihat para mekanik berpengalaman satu persatu menolak memperbaiki mobil itu. Aldi menghela napas pelan, lalu melangkah mendekat sekali lagi. Meskipun tahu risikonya akan kembali dipermalukan. Dengan nada sopan, ia berkata, "Nyonya Laras, maaf kalau saya lancang. Tapi kalau tidak keberatan, boleh saya coba periksa? Mungkin hanya masalah kecil." Laras menoleh cepat. Ia tampak terkejut Aldi masih berani bicara padanya. Tatapannya menajam, lalu sebuah senyum sinis muncul di wajah cantiknya. "Kau lagi? Aku sudah bilang, jangan sentuh mobilku." Aldi menunduk sedikit. "Saya hanya ingin bantu, Nyonya. Tidak akan saya sentuh kalau ibu tidak izinkan." "Hah?" Laras tergagah kecil. "Bantu," katanya. "Kau tahu mobil ini berapa harganya? Mobil ini dibeli tunai, lebih mahal dari rumahmu 10 kali lipat." Beberapa orang yang menonton tertawa keras. Salah satu pelanggan kafe berkomentar pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. "Hahaha, anak bengkel kampung itu mau benerin mobil miliaran. Keren juga mimpinya." Wajah Aldi menegang, tapi ia menahan diri. Ia tidak membalas. "Saya tidak melihat harga, Nyonya," katanya tenang. "Saya hanya melihat mesin." Kata-kata itu membuat Laras tertawa lebih keras lagi. "Oh, dengar itu semua? Si tukang oli kampung bilang dia cuma lihat mesin, bukan harga. Kau pikir dunia ini bisa diukur dengan kesederhanaanmu?" Suara tawa meledak dari kerumunan. Laras melipat tangan di dada, mendekat satu langkah. Wajahnya hanya beberapa inci dari Aldi. "Baiklah, begini saja," ucapnya dengan nada menantang. "Kalau kau begitu yakin bisa memperbaiki mobil ini, aku akan buat taruhan." Aldi menatapnya tanpa ekspresi. "Taruhan, Nyonya?" "Ya, kalau kau berhasil memperbaikinya dalam waktu 1 jam." Laras berhenti sejenak, tersenyum sinis. "Aku rela jadi istrimu." Kerumunan langsung riuh. Beberapa bertepuk tangan, sebagian bersiul, dan sebagian lagi menertawakan kegilaan itu. "Tapi," lanjut Laras sambil menatap tajam, "kalau kau gagal, kau harus sujud di kakiku di depan semua orang di sini." Suasana hening sesaat. Hanya terdengar bunyi kipas angin dari kafe dan desir angin sore. Aldi menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kalau itu yang Nyonya inginkan, saya terima." Laras tertawa puas. "Bagus, siapkan dirimu, anak kampung. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk bermimpi jadi suami wanita kaya." Tawa keras kembali menggema. Namun di tengah semua itu, tatapan Aldi tetap tenang, penuh keyakinan yang tak dimengerti siapapun. Kerumunan di depan kafe semakin ramai. Lampu jalan mulai menyala, dan cahaya kuningnya jatuh di atas mobil mewah hitam yang masih diam tak berdaya. Orang-orang mulai berkerumun, menunggu tontonan langka. Seorang pemuda miskin menantang janda kaya dalam taruhan yang terdengar mustahil. Laras berdiri di depan mobilnya, tersenyum sinis. Ia menyilangkan tangan di dada. Wajahnya menatap Aldi dari atas ke bawah dengan pandangan yang penuh penghinaan. "Nah, anak kampung," ucapnya dengan nada tajam, "lihat semua orang di sini. Mereka jadi saksi. Kalau kau gagal memperbaiki mobilku, jangan pura-pura lupa janji." Aldi menatapnya dengan tenang. "Saya tidak akan lupa, Nyonya." "Bagus," jawab Laras dingin. "Dan jangan berharap aku akan menepati kata-kataku kalau kau kalah. Dunia ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Tawa sinis kembali terdengar dari kerumunan. Seorang pria muda di antara penonton berseru, "Hei, anak bengkel, kau mau perbaiki mobil atau cari mati?" "Haha," yang lain menimpali. "Kalau gagal, jangan cuma sujud, sekalian cuci kakinya, biar tahu rasa." Tawa meledak, tapi Aldi tetap diam. Ia menatap mobil itu seperti menatap sesuatu yang hidup. Perlahan ia melepas tas kecil di pinggangnya. Isi tas itu hanyalah obeng, kunci pas, dan kain lap yang sudah lusuh. Laras menatap geli.
Kau pikir alat murahan itu bisa sentuh mobilku? Ini mobil buatan Jerman, bukan sepeda motor di bengkel kampungmu. Aldi menunduk sopan. Yang penting bukan alatnya, Nyonya. Yang penting tangannya. Laras tertawa keras, sampai matanya berkaca air. Astaga, dengar itu semua. Anak miskin ini sok bijak. Tangan kotor sepertimu. Hahaha, kau tahu, tangan seperti ini. Ia mengangkat tangannya yang putih halus di depan wajah Aldi. Tidak pernah menyentuh oli seumur hidup, dan tidak akan pernah menyentuh orang sepertimu. Kerumunan kembali tertawa, sebagian bertepuk tangan. Aldi menarik napas panjang. Ia tahu setiap kata yang keluar dari mulut Laras adalah pisau yang menoreh harga dirinya. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin tenang. Saya tidak ingin menyentuh Nyonya, katanya datar. Saya hanya ingin membuktikan sesuatu. Laras mendengus. Buktikan apa? Bahwa orang miskin bisa berkhayal jadi pahlawan. Bukan, jawab Aldi pelan, bahwa tidak semua yang kotor itu hina. Hening, sesaat semua terdiam mendengar kalimat itu. Namun tak lama, Laras menepis keheningan dengan tawa keras. Kau lucu juga, anak kampung. Baiklah, aku kasih waktu 1 jam. Kalau mesin ini tidak hidup, aku tunggu kau sujud di kakiku. Di depan semua orang di sini. Ia melirik jam tangannya, lalu berkata dingin. Waktu dimulai. Sekarang. Aldi mengangguk. Ia membuka kap mobil, dan aroma panas mesin serta bensin tercium kuat. Laras berdiri dengan tangan di pinggang, masih dengan senyum mengejek. Sementara orang-orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Suara berbisik terdengar di antara kerumunan. Dia pasti gagal. Mobil kayak gitu nggak bisa diperbaiki tanpa alat komputer. Bakal malu besar nih anak kampung. Namun, di tengah semua cemoohan, Aldi tidak gentar. Ia menyeka peluh di dahinya dengan kain lusuh, lalu mulai bekerja. Tangan kasarnya menyentuh mesin dengan hati-hati, seolah berbicara dengan setiap baut dan kabel yang berdebu. Laras menatap dari jauh dengan senyum penuh keangkuhan. Yakin bahwa pemuda itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ia tak tahu bahwa di bawah tangan kotor itu, keajaiban sedang menunggu waktu untuk muncul. Kerumunan di depan kafe kini semakin padat. Lampu-lampu kota sudah menyala, dan cahaya mobil mewah yang kapnya terbuka memantul di aspal basah. Aldi berjongkok di depan mobil, membuka penutup mesin dengan hati-hati. Tangannya kotor, penuh noda oli, tapi gerakannya tenang dan teratur seperti seseorang yang sudah hidup bersama mesin sejak kecil. Namun, bagi mata orang-orang di sekitar, pemandangan itu terlihat seperti lelucon. Lihat dia, pegang alat kayak anak kecil main bengkel. Hahaha, nanti mobilnya malah meledak, baru tahu rasa. Kau lihat baju lusuhnya, tangan seperti itu cuma pantas cuci motor, bukan mobil miliaran. Suara tawa pecah lagi. Bahkan seorang pelayan kafe keluar sambil membawa nampan. Ikut menonton seperti menyaksikan hiburan jalanan. Di antara tawa itu, Laras berdiri tegak dengan tangan di pinggang. Senyumnya dingin, penuh penghinaan. Ayo, tunjukkan kemampuanmu, anak kampung, katanya lantang. Biar semua tahu batas mimpimu. Aldi tak menjawab. Ia hanya memeriksa kabel, membuka kotak sekring, dan mengetuk ringan bagian filter bahan bakar. Matanya menatap tajam setiap komponen seolah berbicara. Ah, sudah kubilang, seru salah satu penonton, itu mobil Jerman, bukan truk tua di pasar. Kau tahu apa tentang teknologi? Mana bisa otak kampung ngerti komputer mesin kayak gitu? Tawa makin keras. Seseorang bahkan menirukan gaya. Aldi membungkuk sambil pura-pura mengutak-atik mesin, membuat orang-orang tergelak. Laras hanya berdiri di sana, menikmati setiap ejekan yang mengarah ke Aldi. Di matanya, pemandangan ini adalah hiburan yang mahal. Bukti bahwa jarak antara dirinya dan orang seperti Aldi takkan pernah bisa disatukan. Namun, di balik kerumunan yang menertawakan, ada seorang pria tua yang dia memperhatikan dari kejauhan. Ia mengenal gerak tangan Aldi. Pria itu adalah mantan kepala bengkel tempat Aldi dulu magang, yang tahu betul betapa telitinya anak muda itu. Ia hanya menggeleng pelan dan berbisik pada diri sendiri. Anak itu bukan sembarang mekanik. Tunggu saja. Aldi terus bekerja. Ia membuka satu baut kecil, mengeluarkan selang bahan bakar, meniup perlahan, lalu mengikatnya kembali. Tangannya bergerak cepat, cekatan, dan tenang meski tawa terus menghujani. Cepatlah, waktu hampir habis. Ejek Laras, aku sudah bosan melihatmu pura-pura sibuk. Aldi mengangkat kepala, menatap Laras sekilas, lalu berkata dengan nada datar. Sabar sedikit, Nyonya. Mesin seperti ini tidak suka dipaksa. Laras mendengus alasan. Orang gagal selalu banyak bicara. Aldi kembali menunduk.
Ia mengetuk bagian sensor injektor dengan gagang obeng, lalu memutar sedikit baut kecil di sisi bawah filter. Dalam diam, ia berbisik pelan, "Ayo, hidup lagi, seperti dulu." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa mulai berteriak, "Waktunya hampir habis. Kau kalah, anak kampung. Sujudlah nanti yang dalam ya. Biar pantas di kaki Nyonya Kaya." Suasana semakin panas, ejekan semakin kejam. Tapi Aldi tetap seperti batu, tidak membalas, tidak marah. Hanya fokus pada satu hal, mesin itu. Laras berdiri dengan wajah puas, yakin bahwa sebentar lagi pemuda itu akan jadi tontonan memalukan. "Kau akan tahu tempatmu di dunia ini, Aldi," katanya pelan tapi tajam. "Bukan di sisiku, tapi di bawah kakiku." Aldi menutup kap mesin perlahan, mengelap tangannya dengan kain lusuh, lalu berjalan ke sisi pintu pengemudi. Ia menatap Laras dan berkata pelan, "Nyonya, tolong duduk di dalam." Kerumunan mendadak hening. Laras menyipitkan mata. "Apa maksudmu? Mobil ini belum tentu hidup." Aldi menatapnya tenang. "Kalau Nyonya yakin saya akan gagal, tidak ada salahnya coba dulu." Suara tawa kecil terdengar di belakang, tapi kini bercampur dengan rasa penasaran. Laras mendengus, namun akhirnya membuka pintu dan duduk di balik kemudi. Aldi memberi isyarat dengan tangannya. "Sekarang, Nyonya, coba nyalakan mesin." Kerumunan menahan napas. Laras memutar kunci kontak dengan senyum sinis di bibirnya. Suara mesin berputar pelan, dan dalam detik berikutnya, BRUMMM, suara mesin hidup sempurna. Semua orang terdiam. Suara mesin mobil itu menggelegar halus di udara malam. Suara yang begitu jernih, sempurna seperti hembusan napas pertama dari sesuatu yang baru saja dibangkitkan dari kematian. Kerumunan yang tadi riuh mendadak terdiam. Suara tawa yang barusan memenuhi jalan itu lenyap seketika, berganti dengan keheningan canggung, yang begitu tebal hingga angin malam pun terasa berhenti berhembus. Laras yang duduk di kursi pengemudi menatap ke depan, matanya membesar. Tangannya yang halus masih menggenggam kemudi, tapi tubuhnya kaku. Ia menatap panel mobil, lalu kembali memutar kunci, memastikan bahwa yang terjadi bukan kebetulan. BRUMMM, mesin itu hidup kembali dengan sempurna. Tidak ada getaran aneh, tidak ada suara kasar, justru lebih halus dari sebelumnya. Aldi berdiri di depan mobil, wajahnya tenang. Tangan kotor masih menggenggam kain lap lusuh. Ia tidak tersenyum, tidak juga sombong. Ia hanya menatap hasil kerjanya dengan mata penuh keyakinan dan ketulusan. "Sudah saya bilang, Nyonya," ucapnya pelan. "Mesin seperti ini hanya butuh disentuh dengan hati-hati, bukan dengan kemarahan." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus keheningan. Kerumunan menatap Aldi dengan wajah tercengang. Orang-orang yang tadi menertawakan kini saling pandang. Sebagian menunduk malu, sebagian lagi berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Tawa mereka yang tadi nyaring kini hilang entah kemana. Laras keluar dari mobil dengan langkah pelan. Wajahnya masih menyimpan sisa keangkuhan, tapi kini diselimuti sesuatu yang baru, rasa malu yang perlahan naik ke pipinya. Ia menatap Aldi, tapi untuk pertama kalinya tidak dari atas ke bawah, melainkan sejajar. "Kak, kau, bagaimana kau bisa?" Aldi menatapnya sekilas. "Tidak sulit, Nyonya, hanya saluran bahan bakar yang tersumbat. Saya tiup sedikit, saya ganti segel kecilnya, dan selesai." Suara Aldi lembut, tapi setiap katanya terasa seperti tamparan bagi Laras yang baru saja menghinanya habis-habisan. Dari belakang, seseorang yang tadi menertawakan kini berbisik pelan, Dia beneran bisa. Anak itu jenius. Gila. Tangan kotor itu yang hidupin mobil mewah." Laras mendengar semua bisikan itu. Pipinya makin panas. Ia menatap tangan Aldi yang masih kotor oleh oli. Tangan yang barusan disentuhnya dengan kata-kata hina. Dan entah kenapa, dalam hati kecilnya, ada rasa yang aneh, rasa kagum yang terbungkus malu. Aldi melangkah mundur, mengelap tangannya. "Mobil Nyonya sudah bisa jalan. Silakan dicoba lagi kalau tidak percaya." "Tunggu," ucap Laras cepat. Suaranya kini tak setegas tadi. Kau benar-benar memperbaikinya hanya dengan alat sederhana itu." Aldi mengangguk. Alat sederhana, tapi kerja dengan hati. Kadang yang mahal tidak berarti kalau dipakai tanpa perasaan. Laras menelan ludah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ejekan yang pernah ia lontarkan. Kerumunan kini menatap Aldi dengan hormat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi hinaan. Semua hanya berdiri diam, menyaksikan seorang pemuda miskin yang barusan mengubah rasa malu menjadi kemenangan yang sunyi. Aldi mengambil tasnya, membungkuk sedikit. "Kalau tidak ada lagi yang perlu, saya pamit, Nyonya." Ia berbalik,
melangkah perlahan meninggalkan tempat itu. Suara langkah kakinya terdengar jelas di antara bisikan malu orang-orang yang dulu menertawakan. Laras menatap punggungnya menjauh. Hatinya bergetar oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suara tawa sinisnya sudah lenyap, berganti dengan diam yang memalukan. Ia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dirinya yang menertawakan kini menjadi bahan tawa diam orang lain. Suara mesin mobil mewah itu terus berputar lembut, seolah mengejek semua tawa dan hinaan yang baru saja mewarnai udara beberapa menit lalu. Cahaya lampu depannya menyala terang, memantulkan bayangan Aldi yang berdiri di sisi jalan pemuda miskin, dengan pakaian lusuh, tangan kotor, tapi dengan kepala tegak dan mata penuh ketenangan. Dunia sekelilingnya benar-benar terdiam. Orang-orang yang tadinya tertawa kini berdiri kaku. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Wajah-wajah yang tadi menatap rendah kini dipenuhi rasa malu. Sementara suara riuh yang barusan memenuhi jalanan lenyap seperti ditelan bumi. Laras berdiri di depan mobilnya, masih menatap Aldi yang baru saja membuktikan sesuatu yang tak bisa ia bantah. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan rambutnya yang panjang, tapi tidak cukup untuk menyapu rasa malu yang kini membakar pipinya. Bagaimana? Kau bisa tahu bagian mana yang rusak? Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Aldi menatapnya dengan pandangan datar. Mesin tidak jauh berbeda dengan manusia, Nyonya. Kalau disakiti terus, dia berhenti bekerja. Tapi kalau disentuh dengan hati-hati, dia akan hidup lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Dan tanpa sadar, Laras terdiam menatap pemuda itu lebih lama dari yang seharusnya. Untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini terbiasa memandang rendah orang lain, tidak tahu harus menunduk kemana. Di belakang mereka, seorang pria yang tadi menertawakan Aldi berdehem pelan, mencoba mencairkan suasana. Ya, mungkin dia cuma beruntung, kan? Hahaha. Tapi tawa kecil itu terdengar sumbang, dan tidak seorang pun menanggapinya. Semua tahu itu bukan keberuntungan, itu keahlian, ketenangan, dan keyakinan dari seseorang yang sudah terbiasa diremehkan namun tidak pernah menyerah. Laras menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya terdengar kaku. Kau hebat juga, ternyata. Aldi menatapnya tenang, tanpa kesombongan. Saya tidak hebat, Nyonya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Laras menunduk. Tangannya yang halus kini meremas ujung gaunnya sendiri. Semua kata hinaan yang pernah keluar dari mulutnya kini berputar kembali di kepalanya. Setiap kalimat seperti cambuk yang memukul harga dirinya sendiri. Lihat dirimu, bajumu saja seperti lap kotor. Kau pikir pantas menyentuh mobilku? Kalau gagal, sujud di kakiku. Semuanya bergema di pikirannya, memalukan, memuakan. Sementara itu, Aldi sudah mengemasi alat-alatnya dengan tenang. Ia tidak menatap Laras lagi. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa puas, hanya diam yang bermartabat. Beberapa orang di kerumunan perlahan bubar. Tak ada yang berani menatap mata Aldi, bahkan pelayan kafe yang tadi menertawakannya, kini menunduk, berpura-pura sibuk membersihkan gelas di tangannya. Laras tetap diam di tempat, menatap punggung Aldi yang mulai berjalan menjauh. Tunggu, panggilnya pelan. Langkah Aldi berhenti. Ia menoleh perlahan, menatap wanita itu dengan pandangan datar. Tentang taruhan tadi, suara Laras bergetar. Kau menang, aku. Tidak perlu, Nyonya, potong Aldi lembut. Saya tidak pernah menganggap taruhan itu serius. Laras terdiam. Kata-kata Aldi itu membuat hatinya semakin teriris. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf. Tapi suaranya seolah membeku di tenggorokan. Aldi hanya menunduk hormat sedikit, lalu melangkah pergi di bawah cahaya lampu jalan. Di belakangnya, Laras hanya bisa berdiri kaku, menatap punggung pemuda yang baru saja membuat seluruh harga dirinya runtuh tanpa satu pun kata kasar. Kerumunan kembali senyap. Dunia seolah memberi ruang bagi satu kenyataan yang tak terbantahkan. Yang direndahkan belum tentu hina, dan yang dihormati belum tentu mulia. Malam semakin larut, tapi suasana di depan kafe masih terasa panas bukan oleh keributan, melainkan oleh malu yang menggantung di udara. Kerumunan mulai bubar perlahan. Tapi beberapa orang masih berdiri, diam, menatap wanita yang tadi begitu sombong kini menunduk di tempatnya sendiri. Laras, wanita yang biasa tampil sempurna, berwibawa, dan selalu menjadi pusat perhatian, kini berdiri kaku di samping mobilnya, wajahnya memerah. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang baru saja dilalui Aldi. Ia ingin berbicara, ingin berteriak bahwa semua itu hanya candaan.
Tapi setiap kata terasa seperti membuka luka baru di harga dirinya. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara orang-orang yang tersisa. Tadi dia yang tantang, kan? Iya. Katanya kalau pemuda itu berhasil, dia mau jadi istrinya. Sekarang malah diem. Malu kali, ya? Tawa kecil terdengar di antara bisikan itu. Tapi bukan lagi tawa menghina Aldi melainkan tawa yang menertawakan Laras. Wanita yang tadi menjadi simbol kesombongan kini menjadi bahan bisikan malam itu. Laras menggigit bibirnya. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, suara-suara ejekannya sendiri terpantul kembali. Menggema seperti gema dosa yang datang menagih. Kau pikir pantas menyentuh mobilku? Kalau kau bisa memperbaikinya, aku rela jadi istrimu. Kalau gagal, kau sujud di kakiku. Kini setiap kata itu terasa seperti cambuk yang menghantam pipinya satu persatu. Ia benar-benar tertampar oleh kata-katanya sendiri. Mobil mewahnya berdengung lembut di sampingnya, bukti nyata dari tangan yang ia hina. Tangan yang ia sebut kotor. Tangan yang ia remehkan. Dan justru tangan itulah yang menyelamatkannya dari rasa malu di depan semua orang. Laras menatap tangannya sendiri. Tangan halus yang tak pernah menyentuh kotoran. Tangan yang hanya tahu kemewahan. Untuk pertama kalinya, tangannya terasa tidak berguna. Seorang pelayan kafe yang tadi ikut menonton mendekat perlahan. Ia berkata dengan suara rendah, "Bu, mobilnya sudah bisa jalan. Hebat ya, pemuda itu." Laras tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap bayangan wajahnya sendiri di cat mobil yang berkilau. Wajah itu tak lagi memancarkan kesombongan, hanya penyesalan dan kebisuan. Ia tahu, sejak detik itu, harga dirinya bukan lagi soal uang atau penampilan. Ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam, kehormatan yang ia injak sendiri. Dia bilang, "Tidak semua yang kotor itu hina," bisik Laras lirih pada dirinya sendiri. Dan dia benar. Suara itu nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara kendaraan yang lewat. Dari kejauhan, ia melihat siluet Aldi yang berjalan menjauh. Langkahnya tenang, kepala sedikit tertunduk, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Sementara ia sendiri yang selama ini berdiri di atas, kini merasa seperti orang paling kecil di dunia. Beberapa orang mulai meninggalkan tempat itu. Namun Laras masih diam, tidak bergerak. Angin malam berembus pelan, meniup rambutnya yang terurai, seolah ikut menertawakan sisa keangkuhannya. Ia menatap langit, berbisik pelan dengan suara serak, "Kau menang, Aldi. Tapi bukan aku yang kalah. Kesombonganku yang kalah." Dan malam itu, di antara lampu jalan dan suara mesin yang masih berdengung, seorang janda kaya yang cantik belajar tentang harga sebuah hinaan. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menembus kaca bengkel kecil di pinggiran kota. Bau oli, debu, dan besi panas memenuhi udara. Aldi sedang jongkok di bawah kap mobil tua. Tangannya hitam oleh oli, wajahnya tenang seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa pagi itu, seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Sebuah mobil mewah hitam berhenti perlahan di depan bengkel itu. Dari dalam, keluar seorang wanita dengan pakaian sederhana, sesuatu yang sangat jarang dilihat oleh siapapun yang mengenalnya. Bukan jas mahal, bukan sepatu hak tinggi, bukan kacamata hitam besar. Hanya kemeja putih polos dan celana panjang abu-abu. Itu Laras. Wanita yang semalam mempermalukannya di depan banyak orang. Wanita yang menantangnya dengan nada merendahkan. Wanita yang kini berdiri menunduk, seolah kehilangan semua kekuatannya. Aldi sempat terdiam saat melihatnya, lalu berdiri pelan. Tangannya masih menggenggam kunci pas. Wajahnya tidak menunjukkan marah ataupun heran. Ia hanya berkata dengan datar, "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" Nada suaranya sopan, tapi dingin. Tak ada senyum, tak ada dendam, hanya ketenangan yang membuat Laras makin malu. Laras menelan ludah, lalu berkata pelan, Aku datang untuk minta maaf." Beberapa mekanik lain di bengkel itu berhenti bekerja, menatap ke arah mereka berdua. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara kipas bengkel yang berputar pelan di atas kepala. "Maaf," Aldi mengulang, suaranya tenang. "Untuk apa?" Laras menunduk, suaranya gemetar. "Untuk semua kata-kata kasarku kemarin. Untuk semua penghinaan. Aku terlalu sombong. Aku malu pada diriku sendiri." Aldi menghela napas. Ia meletakkan kunci pas di meja kerja, mengelap tangannya dengan kain lap. "Saya tidak menyimpan dendam, Nyonya. Hinaan itu tidak mengubah apapun. Yang penting, mobil Anda sudah kembali hidup." Namun justru kata-kata sederhana itu yang membuat Laras tak kuasa menahan air matanya. Ia menatap pemuda itu, tangan kotor, baju lusuh, tapi hati dan sikapnya jauh lebih bersih daripada orang-orang.
berjas yang selama ini mengelilinginya. Kau tahu, ucap Laras pelan, semalam aku tidak bisa tidur. Suara tawa orang-orang, kata-kata yang aku ucapkan padamu, terus terulang di kepalaku. Aku pikir aku punya segalanya, tapi ternyata aku tidak punya apapun, kecuali kesombongan. Aldi diam, ia tidak memotong, hanya mendengarkan, dengan kepala sedikit menunduk. Laras melangkah mendekat, kemudian dengan tangan bergetar. Ia menunduk dan berlutut pelan di hadapan Aldi. Aku tidak bisa menebus kesalahanku dengan uang, tapi izinkan aku minta maaf dengan tulus. Sontak para mekanik di sekitar terkejut. Seorang janda kaya, yang biasa bersikap angkuh dan memerintah orang sesuka hati, kini berlutut di lantai bengkel yang kotor. Aldi terkejut, segera berkata dengan nada tegas, "Jangan, Nyonya, jangan lakukan itu, berdirilah." Namun Laras tetap menunduk. "Kau mungkin tak sadar, tapi semalam kau telah mengajariku sesuatu, bahwa harga diri tidak diukur dari pakaian, kekayaan, atau gelar tapi dari hati yang tetap tenang meski dihina." Lama ia terdiam, sebelum akhirnya Aldi berkata pelan, "Saya hanya melakukan apa yang saya tahu. Saya tidak ingin siapapun dipermalukan, bahkan yang menghina saya sekalipun." Laras menatapnya kali ini tanpa kesombongan, tanpa riasan, tanpa topeng. Hanya mata seorang wanita yang benar-benar menyesal. "Kau tahu," bisiknya lirih, "dulu aku sering pikir semua lelaki sama, hanya datang untuk harta, tapi kau, bahkan setelah aku hina, kau tetap bantu tanpa pamrih. Itu sesuatu yang belum pernah aku lihat seumur hidupku." Aldi hanya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin jadi orang baik, Nyonya. Dunia sudah cukup keras tanpa kita saling merendahkan." Hening sejenak, suara burung di luar bengkel terdengar samar. Laras kemudian berdiri perlahan, menghela napas panjang. "Terima kasih, Aldi. Bukan karena kau memperbaiki mobilku, tapi karena kau memperbaiki caraku melihat orang." Ia melangkah ke mobilnya, tapi sebelum masuk, ia sempat menatap ke arah Aldi lagi. "Dan tentang taruhan semalam," katanya sambil tersenyum malu, "anggap saja aku sudah kalah sepenuhnya. Tapi bukan sebagai istri, mungkin sebagai seseorang yang belajar menghormati." Aldi hanya mengangguk sopan. "Itu sudah cukup, Nyonya." Laras menunduk, lalu masuk ke dalam mobilnya. Suara mesin yang dulu mati kini berdengung sempurna seperti simbol hidupnya yang baru. Ketika mobil itu pergi, Aldi menatap ke arah debu yang tertinggal di jalan. Ia tersenyum kecil, lalu kembali bekerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu diamnya hari itu telah membalas 1000 hinaan. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Kehidupan di bengkel kecil itu berjalan seperti biasa, suara mesin, percikan api dari las, dan bau oli yang selalu menempel di udara. Namun, bagi Aldi, ada sesuatu yang berbeda sejak hari itu. Ia sering teringat pada sosok wanita yang dulu menghina, lalu berlutut di depannya dengan mata penuh penyesalan. Bagi Aldi, itu bukan kebanggaan, itu pelajaran bahwa kesombongan bisa tumbang oleh ketulusan. Di sisi lain, hidup Laras juga tak lagi sama. Ia tak lagi memakai pakaian yang berlebihan, tak lagi bicara dengan nada tinggi, dan tak lagi memandang rendah siapapun. Karyawan-karyawannya bingung dengan perubahan drastisnya. Ia lebih lembut, lebih pendiam, dan sesekali tampak termenung sambil menatap keluar jendela butik mewahnya. "Bu, ada undangan pembukaan showroom baru mobil listrik minggu depan. Ibu mau hadir?" Laras menatap sekretarisnya sebentar, lalu berkata pelan, "Tidak perlu. Aku ingin ke tempat lain minggu depan." Sekretarisnya heran, tapi tidak berani bertanya. Yang Laras maksud bukanlah tempat liburan, bukan pula pertemuan bisnis. Ia berniat pergi ke bengkel kecil itu lagi. Hari itu datang, Aldi sedang memperbaiki motor tua milik pelanggan. Saat ia sedang fokus mengencangkan baut, suara mobil berhenti di depan bengkel. Ia menoleh dan matanya membulat pelan. Mobil itu tidak lagi hitam mengilap, tapi sederhana, dan dari dalamnya keluar Laras. Kali ini dengan membawa sesuatu di tangannya, sebuah kotak kayu kecil. Ia melangkah mendekat, menatap Aldi dengan senyum tenang. "Kau masih sama seperti dulu. Tenang, sederhana." Aldi tersenyum tipis. "Dan Nyonya sekarang tampak berbeda, lebih bahagia, mungkin?" Laras mengangguk pelan. "Bahagia karena sudah belajar menundukkan kepala. Dan karena sempat bertemu dengan orang yang mengajarkanku arti harga diri." Ia menyerahkan kotak itu kepada Aldi. "Ini bukan hadiah. Anggap saja tanda terima kasih dari seseorang yang dulu buta hati." Aldi membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kunci pas baru berlapis perak, dengan inisial A lebar terukir di gagangnya. Bukan karena mahalnya,
tapi karena maknanya dalam. Setiap kali kau pegang itu, ucap Laras lembut, ingatlah bahwa tanganmu yang kotor pernah membuat seorang wanita angkuh. Menyadari betapa sucinya kerja keras, Aldi menatap kunci itu lama, lalu menatap Laras. Saya tidak tahu harus bilang apa, Nyonya. Katakan saja kau maafkan aku sepenuhnya, jawab Laras, tersenyum. Aldi mengangguk. Saya sudah maafkan sejak malam itu. Saya tidak pernah membenci siapapun. Hanya berdoa semoga setiap orang menemukan hati yang tenang. Mata Laras sedikit berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam. Kau tahu, banyak lelaki datang padaku karena uang. Tapi hanya kau yang datang dengan niat menolong tanpa pamrih. Andai dulu aku mengenalmu dalam keadaan berbeda. Kalimat itu menggantung di udara. Aldi hanya tersenyum, lalu menjawab pelan. Mungkin memang harus begini jalannya. Tuhan selalu punya cara paling aneh untuk menundukkan hati manusia. Laras tertawa kecil, tawa lembut yang tak lagi sombong, tak lagi sinis. Ia melangkah mundur, lalu menatap bengkel sederhana itu sekali lagi. Aku akan selalu ingat tempat ini. Aldi, disinilah aku kehilangan kesombongan dan menemukan arti sebenarnya dari harga diri. Aldi mengangguk, dan saya akan ingat bahwa bahkan hati yang paling keras pun bisa luluh kalau diberi kesempatan. Laras masuk ke mobilnya perlahan. Sebelum menutup pintu, ia berkata satu kalimat terakhir. Selamat tinggal, Aldi. Lelaki dengan tangan kotor, tapi hati paling bersih yang pernah kutemui. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan bengkel. Aldi berdiri di depan, menatap debu yang berterbangan. Ia tersenyum kecil, lalu menatap kunci pas di tangannya. Pantulan cahaya perak itu mengenai wajahnya. Dan di dalam hati, ia tahu, harga diri sejati bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang tetap tenang saat dihina, dan tetap rendah hati saat dibenarkan.